Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Hamzan Wahyudi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi mengenai signal perception pada artificial neural network. Nah, di sini untuk identitas kelompok saya, di sini ada Al-Fadrian sebagai ketua kelompok, kemudian ada Tasri dan saya sendiri Hamzan. Nah, apa itu perseptron? Nah, perseptron merupakan fondasi penting karena hampir semua pengembangan metode machine learning modern, termasuk deep learning ini, berawal dari konsep ini. Nah, untuk pengertiannya itu, perseptron adalah konsep yang terinspirasi secara biologis dari cara kerja sel saraf atau neuron di otak manusia, dan terdiri dari dendrit untuk menerima sinyal, nukleus atau inti sel untuk memproses informasi, dan akson untuk menerima sinyal tersebut, untuk meneruskan sinyal tersebut ke sel-sel lain di tubuh manusia. Nah, jadi perseptron ini diambil dari cara kerja neuron di otak manusia. Nah, konsep perseptron sebenarnya terinspirasi dari sel saraf atau neuron di dalam otak manusia, sudah dijelasin tadi. Yang secara biologis, sel saraf manusia memiliki dendrit, nukleus, dan akson yang punya fungsi mereka masing-masing. Nah, mekanisme sederhana seperti menerima, memproses, lalu menghasilkan informasi yang kemudian diadaptasi ke dalam model matematika. Nah, jadi memang inspirasi dari konsep perseptron ini diambil dari bagaimana cara kerja otak manusia, yang mana semuanya itu akan diadaptasi dan diubah ke dalam model matematika kalau di artificial neural network ini. Nah, untuk gambarnya kira-kira seperti ini. Untuk gambaran umum bagaimana sel saraf otak manusia itu bekerja. Di sini ada yang namanya bagian dendrites atau dendris, kemudian nukleus. Ini sel body, ini bagian intinya. Kemudian ada akson dan terminal akson. Ini yang bakalan mengirimkan semua sinyal-sinyal ke saraf-saraf pada otak manusia. Adapun komponen utama dalam perseptron, dalam implementasinya, satu sel saraf dianggap sebagai sebuah fungsi matematika. Nah, dalam implementasi perseptron di dunia artificial intelligence itu, satu sel saraf dianggap sebagai sebuah fungsi matematika. Adapun komponen utamanya, yang pertama itu input, nanti kita sering nyebutnya sebagai X. Nah, ini adalah informasi atau data yang masuk ke dalam sistem. Kemudian yang kedua ada bobot atau W atau weight. Ini merupakan setiap input memiliki bobotnya tersendiri. Bobot inilah yang nantinya akan berubah-ubah selama proses pembelajaran untuk menentukan seberapa penting informasi tersebut dalam menghasilkan output. Nah, jadi untuk input itu nilainya tetap, yang mana ini merupakan sebuah data yang nantinya itu akan diinputkan ke mesinnya yang digunakan sebagai bahan pembelajaran. Nah, sedangkan bobot ini nanti nilainya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan sejauh mana dan juga seakurat mana mesinnya itu dapat belajar, seperti itu. Dan juga ini bakalan menentukan seberapa penting informasi tersebut dalam menghasilkan output. Secara sederhana, output atau Y adalah hasil perkalian antara input dan bobotnya. Nah, ini untuk diagram sederhana mengenai bagaimana kita memahami input, bobot, dan juga output. Input kita nyatakan sebagai X, dan bobot kita nyatakan sebagai W, nanti akan diproses ke dalam sebuah fungsi. Di tengah-tengah sini, fungsi, kemudian akan menghasilkan sebuah output berupa Y. Nah, selain input dan juga bobot, dalam perseptron itu ada yang disebut dengan bias, atau nanti kita biasa sebut dengan B. Nah, mengapa kita membutuhkan bias? Yang pertama,
secara matematis, jika nilai bobot adalah 0, maka berapapun nilai inputnya, hasilnya akan tetap 0 karena balik lagi ke rumus tadi, itu nanti nilai input akan dikalikan dengan nilai bobot. Nah, jika nilai bobotnya 0, maka mau dikalikan dengan berapapun, ya hasilnya akan tetap 0. Jadi kita perlu sebuah bias. Kemudian yang kedua, bias berfungsi untuk memastikan model tetap fleksibel dan tidak terpaku pada hasil nol tersebut. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 1. Kemudian yang ketiga, dalam beberapa konsep, bias seringkali diatur dengan nilai 1, namun tetap memiliki peran yang berbeda dengan bobot dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kalau bobot itu kan nilainya itu memang ada nilai bobot tersendiri gitu. Sedangkan kalau bias itu biasanya orang tuh nggak memberi nilai atau diberikan nilai 1 untuk bias. Nah, ini merupakan update dari diagram yang sebelumnya, yang mana di sini tadi ada input berupa X, dan X memiliki bobot berupa W, akan diproses ke dalam sebuah fungsi nanti, dan di sini ada ditambahkan bias. Nah, perhatikan untuk tanda panahnya itu tidak memiliki bobot, sehingga nanti rumusnya itu bakal menjadi seperti ini. Y sama dengan X dikali W ditambah dengan bias, dan akan menghasilkan output berupa Y. Oke, sekarang kita bahas mengenai mekanisme feed forward. Apa itu feed forward? Feed forward merupakan proses maju dalam mendapatkan output pada proses perseptron. Nah, formula dasarnya itu seperti ini. Y sama dengan X dikali W ditambah dengan bias. Hasil dari perhitungan yang akan menjadi output atau prediksi dari model perception. Nah, jadi hasil perhitungan dari formula ini yang akan menjadi output atau prediksi dari model yang kita latih, seperti itu. Nah, selain menerima satu input, perseptron juga dapat menerima beberapa input. Pada kenyataannya, sebuah perseptron biasanya menerima lebih dari satu input. Jika kita memiliki input X1, X2, hingga X3, maka masing-masing input tersebut harus memiliki bobotnya tersendiri, yaitu W1, W2, dan W3. Oleh karena itu, fungsi di dalam perseptron sering digambarkan dengan simbol sigma, yang berarti penjumlahan dari semua hasil perkalian input dan bobot, kemudian ditambah bias. Sehingga formulanya menjadi seperti ini. Y sama dengan sigma dari XI dikali WI ditambah dengan bias. Untuk diagram analoginya kira-kira seperti ini. Misalkan kita memiliki 3 buah input, yang mana masing-masing input memiliki bobotnya tersendiri, yang mana X1 memiliki bobot W1, X2 memiliki bobot W2, X3 memiliki bobot W3, dan di sini ada kita tambahkan bias. Dan semuanya akan diproses ke dalam sebuah fungsi nanti yang akan menghasilkan output berupa Y. Nah, sehingga rumus lengkapnya itu kira-kira seperti ini. Y sama dengan X1 dikali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 dan ditambahkan dengan bias. Oke, untuk kesimpulan, memahami bagaimana perseptron menghasilkan output adalah kunci sebelum kita belajar bagaimana sistem ini belajar dan tanda kutip memperbarui bobotnya secara otomatis agar prediksinya semakin kuat. Nah, jadi memahami konsep perseptron ini adalah dasar yang kuat sebelum melangkah ke topik yang lebih dalam seperti di deep learning. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan coba implementasi bagaimana konsep feed forward ini menggunakan pemrograman Python dengan library Keras. Oke, mungkin untuk video kali ini segitu saja. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.